Cara dapat 1 miliar pertama. Well, sebenarnya udah banyak ya orang yang bahas topik ini. Cuman ada beberapa hal yang jujur, gue kurang setuju sama mereka. Dimana kalau kalian cari video-video seperti itu, pasti yang keluar adalah kalian disuruh investasi, ya kalian disuruh sisihin gaji kalian, mungkin sebesar 3 juta, terus kalian disuruh cari investasi yang return-nya itu 12% per tahun. Dengan begitu, selama 13 tahun, kalian udah bisa dapat 1 miliar pertama kalian. Gak salah sih sebenarnya cara tersebut. Ada banyak cara menuju Roma kan. 5 tambah 5 itu hasilnya 10, 3 tambah 7 itu hasilnya 10, dan 8 tambah 2 itu hasilnya juga 10. Tapi coba lu lihat, orang yang kasih saran begitu, kira-kira dia mau lakuin sendiri nggak apa yang dia saranin? Coba kalian jawab sendiri. Kalau gua, jujur gua kurang setuju ya sama cara tersebut. Karena kalian bayangin, kalau kalian cari yang return-nya 12%, artinya kita nggak bisa simpan di tempat-tempat yang aman, kayak obligasi atau deposito. Tentu kita harus cari aset-aset yang bisa naik dan juga turun. Sekarang bayangin, kalau misalnya selama puluhan tahun kalian investasi, terus investasi kalian itu bukannya naik, malah turun. Nah, itu gimana? Oke deh, let's say, kalau investasinya itu naik, selama 13 tahun kalian investasi, terus naik gitu. Kalian mau apa dengan uang tersebut? Belum nemu jawabannya? Gak apa-apa, gue bakal jelasin gimana caranya dapat 1 miliar pertama versi gue yang bakal gue lakuin sendiri kalau misalnya gue mulai dari nol. Jadi kalian wajib nonton sampai habis. Tadi, apa yang gue jelasin itu adalah smart money concept versi karir. Dimana kalian cek nih, kira-kira orang yang saranin kalian begitu, itu mau nggak ngelakuin apa yang dia saranin sendiri? Kalau dia nggak mau lakuin, ya mending kalian skip aja video tersebut. Mayoritas teman-teman di sini, itu pasti mulainya dari nol lah. Ya kan? Kalau misalnya kalau udah punya 15M atau kalian udah punya 10M, pasti kalian nggak akan nonton gimana cara dapat 1 miliar pertama. Yang mungkin teman-teman di sini itu skillnya belum ada, habis itu pengalamannya belum banyak, koneksinya juga nggak banyak-banyak banget, habis itu modalnya mungkin terbatas. Ya, nggak apa-apa. Yang perlu kalian lakuin adalah kalian atur start dan endingnya itu mau gimana. Kalau gua, tanpa pikir panjang, gua mau punya ending bisa punya penghasilan 50 juta sebulan. Karena dengan begitu, coba bayangin, kalian nabung 50% dari penghasilan kalian aja, itu udah 25 juta. Artinya, buat capai 1 miliar pertama, kalian hanya butuh waktu sekitar 3,5 tahun. Ya, plus 2 tahun lah, karena buat dari 0 ke 50 juta itu perlu proses kan. Jadi, 2 tahun tambah 3,5 tahun itu hasilnya 5,5 tahun. Ini lebih baik dibandingkan kalian invest 3 juta ya dengan return 12%. Karena kalau kalian begitu, itu udah gue hitung berdasarkan compound interest, invest dengan return 12%, itu bakal hasilin 1 miliar pertama di 12 tahun 3 bulan. Jadi bisa dibilang itu lebih lama dibandingkan cara yang kedua. Ya, dan kalau misalnya kalian pakai cara yang kedua, itu kalian dapat satu advantage lagi yang gak didapetin pada saat kalian ngelakuin cara yang pertama. Yaitu, suatu hal yang gak bakal bisa dicuri oleh siapapun. Ya, uang 1 miliar itu bisa dicuri. Ya, bisa dicuri, bisa hilang. Tapi apa yang ada di sini, itu nggak akan pernah bisa hilang. Kalau kalian udah tahu endingnya mau seperti apa, kita harus pikir startnya itu gimana. Ya, tadi kita udah mention, kita start dari nol, jadi apa yang harus kita lakuin? Udah pasti kerja dulu. Buat mempermudah kalian, ya di sini gue bakal share screen apa yang ada di laptop gue. Jadi, hal pertama yang harus kita lakuin sudah pasti cari kerja. Nah, ini nih hal terberat, dimana kalian itu nggak punya skill, nggak punya koneksi, ya jadi orang itu agak tidak mau buat hire. Tapi nggak ada masalah, ya kita harus atur strategi supaya kita bisa dapat kerja. Nah, di sini kalian harus tentuin nih, kalian mau kerja di bidang apa. Ya kebetulan gue suka banget sama gadget, jadi gue bakal pilih gadget. Kalian bisa lihat share screen gue yang udah gue tampilin kepada kalian. Cuman kan yang review gadget udah banyak ya. Ada David Gadgetin dan teman-temannya. Ya pada udah besar-besar lah, jadi kita bakal sulit buat kebagian market share. Jadi apa yang harus kita lakuin? Kita harus cari niche kita sendiri. Mungkin di sini gue bakal jadi Gadgetin versi HP second. Jadi kita review HP second. Cuman ada masalah kan di sini. Dimana kalau misalnya David Gadgetin itu udah sangat terkenal, ya otomatis brand yang ngejar dia.
bukan dia yang ngejar brand. Tapi masalahnya di sini itu kalian belum punya nama, jadi siapa brand yang mau nyamperin kalian? Nah, disinilah cari kerja itu penting. Kalian harus cari kerjaan-kerjaan yang bisa bikin kalian review handphone secara gratis. Ya di sini gue tampilin. Misal kalian cari di toko HP ya, namanya toko A gitu kan. Ada 3 job yang bisa bikin kalian itu nge-review HP secara gratis. Yang pertama itu ada sales. Ya di sini coba gue lingkarin bentar. Terus ada KOL live sama content creation. Ya menurut gue ini adalah 3 job yang bisa bikin kalian review HP secara gratis. Karena HP-nya itu milik toko A. Gue bakal contohin yang sales di sini. Pada saat kalian jadi sales, tentu kan kalian dapat database. Nah itu kalian simpen. Karena nantinya itu yang bakal jadi salah satu dari apa yang kita bisa broadcast di masa depan. Setelah kalian udah simpen database-nya, kita ke Tokopedia cari yang namanya Sinar Mutiara Sale. Habis itu kita ketik nih, iPhone. Jadi kita cari iPhone 11. Loh, kok nggak ada? Ini perasaan kemarin masih ada loh guys. Ya, sekarang kok udah nggak ada ini iPhone 11 nih. Memang ya, kalau misalnya toko bagus tuh cepet banget habisnya gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita terpaksa cari toko lain. Ya di sini kita ke toko lain. Nah, kalian cek tuh, iPhone 13. Sekitar harganya itu 5 jutaan kan. Ya kalian bisa lah kerja di toko A, terus kalian nabung 3-4 bulan buat beli HP ini. Ya masa kalian nabung 3-4 bulan aja nggak bisa ke kumpul 5 juta kan? Pasti bisa lah. Kalian kerja, terus kalian kumpulin HP. Nah, kalian pelajarin nih. Selama setahun di toko A, kalian pelajari A sampai Z kungfu-kungfunya, sembari kalian bikin konten. Kalau misalnya kalian udah bikin konten dan udah take off, kalian jangan keluar dulu. Kalian coba reach out nih ke pemain-pemain HP second. Salah satu orang yang gue tahu itu adalah Andrew Susanto. Ya kalian coba cek nih, kira-kira buat ambil HP dari dia, itu terms and condition-nya itu seperti apa, dan pokoknya pemain-pemainnya itu siapa aja, kalian coba pelajari dengan baik. Di sini, gue udah sedikit research. Kalau kalian mau beli handphone, ya ini gue nggak tahu berapa, mungkin sekitar 100 unit ya, itu kalian dapat 117 juta. Ya cuman ini masih bisa dinego lah di belakang. Ya entah kalian mungkin kecilin kuantitinya, minta terms of payment, apa gimana. Intinya, ini masih bisa dinego di belakang. Tapi apa satu hal yang harus kalian ingat adalah ketika kalian nego, kalian harus punya nilai tawar dulu. Jangan kalian nggak punya nilai tawar, kalian banyak nawar. Nah, itu kadang agak aneh menurut gua. Gua nggak kesampaian gitu. Pada saat kalian nawar-nawar sama orang, tapi kalian malah nggak punya nilai tawar. Nilai tawar kalian apa? Kalian kan udah bikin konten dan take off kan? Nah, itu adalah salah satu nilai tawar kalian untuk dapat harga yang mungkin lebih murah atau terms of payment atau gimana lah. Ntar coba kalian cari sendiri. Cuman kan di sini agak susah ya. Dimana kalau kalian lihat, Andrew Susanto itu punya 601.000 follower kan. Artinya, kalau kita DM, itu bisa aja nggak kebales dan bisa aja ketimpa-timpa sama DM-DM orang lain. Caranya gimana? Di sini gue udah ngelakuin research yang dalam banget. Nah, di sini kayaknya kalau gue cek ya, itu kayaknya timnya Ko Andrew deh. Yang ini nih, yang Stephen ya. Coba nanti kalian cek sendiri lah ya. Tapi bener nggak sih? Coba bentar ya, gua cek lebih detail lagi. Nah, ini kemungkinan besar benar ya. Kalau misalnya ini itu nggak benar, coba kalian hubungin yang nomor di bawah nih, yang 0811. Nah, itu coba kalian carilah di get contact siapa orangnya. Kalau misalnya benar, kalian validasi, kalian bisa telepon orang yang ada di sana. Nah, begitu kalian berhasil ngehubungin mereka, coba tuh, lo mulai jual-jualin handphone second. Ya cuman di sini, gue ingetin, kalian jangan keluar dari toko A dulu. Kenapa gue pilih HP second? Nah, ada yang menarik nih di HP second. Dimana HP second itu sebenarnya nggak ada harganya. Kalau kalian jualan HP baru, itu harganya itu resmi lah, terang gitu kan. Satu Indonesia bisa dibilang harganya sama. Nah, kalau di HP second, itu lo bisa jual agak mahal. Kenapa? Karena bayangin gini, sebagai pembeli pasti ada punya keresahan kalau misalnya kalian lagi milih HP second. Salah satunya adalah takut HP-nya itu nggak awet dan tokonya itu nggak trusted kan. Sedangkan kalian udah punya personal branding di mana orang udah kenal kalian sebagai orang yang terpercaya. Jadi kalau misalnya kalian lebih mahal sedikit, itu harusnya orang tetap bakal beli sama kalian karena kalian lebih terpercaya. Kalian coba ngelakuin itu terus sampai penghasilan kalian dari jualan handphone
itu bisa setara atau bahkan lebih tinggi dari toko A. Dengan begitu, kalian boleh resign dari toko A. Ya, kalian udah boleh tuh hire orang. Ya, cuman ini nanti lah ya. Ini nanti baru gua jelasin. Karena yang namanya hire orang, itu perlu proses yang panjang. Kalau misalnya gua jelasin di sini, itu mungkin bakal makan waktu sekitar 3 jam. Ya, jadi ini bakal gua jelasin di lain hari. Sekarang, kalian harus fokus buat naikin income dulu. Ya, di sini gua ada list bisnis kalian. Pertama, bisnis utama kalian itu adalah jual beli HP second. Jual beli HP second, terus kalian bolehlah tambah unit bisnis kalian, di mana kalian terima nih. Ya, jadi kalian bukan jadi reseller aja, kalian juga terima orang yang mau jual HP ke kalian. Ya, jual HP. Ini bisnis kedua kalian. Ya, terus yang ketiga nih, kalian boleh coba nih affiliate. Ya, dimana kalian boleh tuh jual perintilan-perintilan kecil kayak casing atau sebagainya buat nambah-nambah penghasilan. Ya, kalau misalnya udah mulai gede, kalian mau coba impor dari forwarder dari Cina, nah itu terserah kalian lah. Terus kita lanjut ke bisnis paling menarik menurut gua, yaitu service HP. Kenapa ini menurut gue menarik? Karena yang namanya HP second itu kan pasti ada yang mungkin error, mungkin perlu di-service. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan service HP lah. Jadi, bisnis nomor 4 itu masih ada hubungannya sama niche-nya kita, yaitu jual beli HP second. Tapi bang, gue kan nggak bisa ya service HP. Gue nggak tahu caranya. Jawabannya, lu nggak perlu bisa. Apa yang perlu lu lakuin, itu hanya ini. Kalian bangun personal branding kalian. Nah, ini kalian nih. Ya, kalian bangun personal branding kalian sebaik mungkin supaya orang itu percaya sama kalian. Dengan percaya, kalian hanya perlu hubungin nih, menjadi penghubung antara konsumen, ini konsumen, ya. Jadi konsumen serahin HP yang rusak kepada kalian, baru kalian itu kasih HP-nya ke teknisi. Begitu teknisinya udah oke, teknisinya itu balikin lagi HP-nya ke kalian, baru HP-nya itu kalian balikin lagi ke konsumen. Tapi bang, gue kan nggak kenal sama teknisi-teknisi yang service HP. Gampang, gue kasih tahu kepada kalian. Di Roxy, kalau misalnya kalian cek, itu di lantai paling atasnya, lantai 4 atau lantai 5 kalau nggak salah. Itu ada satu perusahaan HP yang namanya itu V, ya, V Service Center. Nah, kalian bisa lah ajak rangkul tukang service yang ada di sana. Kalian coba ajak mereka ngopi atau sebagainya. Karena yang namanya dari perusahaan gede, itu udah pasti dipilih, ya, disortir dengan sangat baik. Jadi udah pasti the best lah. Jadi kalian nggak perlu lagi nih capek-capek milih mana yang oke, mana yang nggak. Kalian tinggal perlu ajak mereka buat kerjasama, profit sharing, atau gimana. Tapi bang, mereka itu setelah diajak nggak mau. Kalian bisa cari di Google Maps, Usus Service Center atau Show My Service Center. Kalian cari orang-orang yang mau kerjasama sama kalian dari toko-toko, tempat-tempat service resmi. Tapi bang, dia itu nggak mau juga, ya, nggak ada tapi-tapi. Intinya, kalau misalnya kalian itu pengen banget, kalian pengen berhasil, kalian pasti akan ketemu gimana pun caranya. Kalian putar terus uang tersebut, ya, dari kecil sampai sedang, sampai besar, sampai kalian bisa punya penghasilan 50 juta sebulan. Oke, ini ada sedikit bonus buat kalian ya. Kalau misalnya kalian masih mau nonton, kalian boleh lanjut nonton. Ya, di sini tadi kan gue ada mention kita punya 4 unit bisnis ya. Dimana yang pertama reseller HP, ya ini menurut gue bagus. Habis itu jual beli HP second juga bagus. Dan service HP nih, ini juga bagus. Kenapa gue pilih service HP? Karena sama seperti jual beli HP second. Yang namanya service, itu nggak ada harganya. Kita juga harus tahu nih, lagi-lagi dari buyer ketakutannya apa? Ketakutannya pada saat mereka service HP adalah takut setelah service itu nggak awet. Terus kedua, takut data mereka itu hilang. Kayak yang tadi kita bilang, kita itu udah jadi orang yang terpercaya kan. Jadi kita otomatis bakal lebih dipilih sama customer. Terus sekarang, kalian bayangin, satu teknisi itu bisa service 10 HP. Yang artinya, kalian bayangin aja kalau misalnya satu HP, kalian bisa dapat bersih sekitar 50.000. Terus kalian profit sharing lah. Mungkin 25.000-nya itu untuk teknisi, terus 25.000-nya untuk kalian. Artinya, kalau misalnya satu teknisi itu bisa benerin 10 HP, kita bisa dapat sekitar 250.000. 25 dikali 10 itu sekitar 250.000. Nah, ada yang membedakan kalian dengan para teknisi, di mana tangan teknisi itu cuma 2. Ya, maksimal mereka itu bisa 10 HP doang.
Sedangkan kalian, itu kalian bisa scalable bisnis ini. Ya, kalian bisa tambahin teknisinya dari 1 jadi 10. Ya, jadi kalian tambahin nih teknisinya. Terus, kalau kita pakai hitungan matematika dasar, satu teknisi itu bisa benerin 10 HP. Artinya, 10 teknisi itu bisa benerin 100 HP. Kalau misalnya kalian itu dapat penghasilan itu rata-rata 20.000 per HP dikali 100 HP, artinya kalian bisa dapat 2.500.000 selama sehari. Kalau misalnya sebulan, kita tinggal kaliin nih 2.500.000 dikali 30. Ya, kalian bisa dapat 75 juta dalam sebulan. Oke, itu aja video dari saya. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.